Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan potensi fenomena perubahan iklim La Nina. BMKG memperkirakan puncak La Nina akan terjadi pada Januari hingga Februari 2022. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional antisipasi La Nina yang diselenggarakan secara virtual oleh BMKG. Kepala BMKG, Dwi Korita, menyatakan perkiraan ini berdasarkan data dari perkembangan suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator yang mulai mengalami anomali hingga minus 0,92 yang sebelumnya 0,63. Tidak hanya data dari BMKG, Pusat Iklim Dunia juga mendeteksi adanya penurunan suhu laut. Dengan demikian, diprediksi La Nina akan terjadi hingga level moderat pada Februari. Dan puncaknya diprediksi akan terjadi pada Januari hingga Februari 2022. Dwi Korita menjelaskan apabila berkaca dari tahun lalu, fenomena ini mengakibatkan peningkatan curah hujan dari 20% hingga 70% di atas normal. Banjarmasin tahun kemarin sudah mengalami banjir yang cukup lama, hampir sebulan. Jadi dengan adanya peringatan dini ini dari pemerintah pusat dan BMKG, mudah-mudahan kita sudah siap. Diisap dengan pompa yang dialirkan di sepanjang sungai Martapura ini. Sehingga dengan cepat air itu mengering. Kalau ini tidak dilakukan, maka air akan tetap tergenang berhari-hari. Ini sudah hari kelima loh. Ini sudah hari ke... Prinsip kerja kami di DKI, saya sampaikan 3 kata kunci Bapak Ibu untuk seluruh jajaran. Kata kunci ini disiapkan. Nomor 1, siaga. Nomor 2, tanggap. Nomor 3, galang. Ini seluruh pasukan di DKI pegang 3 kata kunci ini. Siaga, tanggap, galang. Nah, ketika kabar dari BMKG datang, maka ini akan meningkatkan unsur kesiagaan kita. Lalu tanggap artinya respon cepat, kemudian galang artinya jangan kerjakan sendiri, tapi galang seluruh unsur kekuatan. Ini prinsip kerja yang kita gunakan di Jakarta. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu semua, seluruh ikhtiar penanganan harus ada KPI-nya. Kalau kita tidak ada target, nanti bekerja itu cuma melaporkan proses, tidak melaporkan capaian. Rakyat tidak tanya tentang proses, rakyat tanya tentang capaian. Lalu apa capaiannya? Jadi kami menggarisbawahi Bapak Ibu, bila terjadi hujan di dalam kota, sampai dengan ambang batas sistem drainase kita, maka tidak boleh banjir. Sistem drainase kita itu kapasitasnya 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di bawah 100 mm per hari, di jalan-jalan utama tidak boleh banjir. Kalau di kawasan bukan jalan raya, jalan utama itu sistem drainasenya kira-kira 50 mm per hari. Nah, ini kata kunci. Kalau di bawah 100 mm dan di bawah 50 meter tidak boleh banjir. Tapi kalau di atas 100 mm sampai terjadi hujan setinggi itu, dan kita tahu sekarang hujannya ekstrim, apalagi seperti diantisipasi dalam pertemuan ini, dengan adanya La Nina ini, potensi hujan intensif jangka pendek kan tinggi sekali. Apa KPI-nya? 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti, tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam 6 jam.